warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang kita masih bisa bertemu kembali di pagi ini. Pagi yang menurut saya cukup cerah, ya. Terakhir-terakhir ini memang cerah terus. Sudah jarang hujan, sehingga kalian tidak ada alasan untuk bermalas-malas ria di tempat tidur, karena biasanya cuacanya agak sejuk gitu, sehingga enak memang buat narik selimut ya. Tapi pagi ini cerah sekali. Saya senang bisa bertemu dan ini adalah pertemuan terakhir. Loh, kok pertemuan terakhir? Bukan ya, karena ini adalah pertemuan yang ketujuh ya. Insya Allah setelah ini kita akan UTS ya. Jadi ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan di pagi ini benar-benar menjadi apa yang kita inginkan, dan semoga kita bisa sukses ya, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, teman-teman. Sekarang sudah pukul 7.35. Silakan presensi. Presensinya sudah dibuka. Hari ini kita singkat aja kuliahnya. Ya, paling nggak tahu, mungkin 15 atau 20 menit. Karena saya juga mau secepatnya ke puskesmas. Saya tidak mau kayak yang dulu ditunggu-tunggu sama kampus, sampai ditelepon, sampai di WA ya. Maka hari ini saya akan menjelaskan tentang UTS ya. Saya akan menjelaskan UTS-nya aja ya. Namun mungkin sebelum saya akan teruskan kuliah ini, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi-materi pertemuan sebelumnya. Saya lihat ada beberapa teman yang belum mengumpulkan tugas. Yang belum mengumpulkan tugas ini bagaimana solusinya? Apa memang demikian? Ya, oke. Kita lanjutkan kalau begitu, kalau nggak ada pertanyaan. Pak, absennya nggak bisa, Pak. Bisa. Kenapa nggak bisanya? Nggak ada tombol submitnya. Sekarang pukul berapa? Jam 7.37. Coba saya lihat. Sekarang tanggal 19. Ada pertemuan 7. Ya, kenapa di pertemuan ke-7? Coba saya cek. Dari Senin tanggal 19, 7.30, 7. Bener kok. Nggak ada masalah. Dan sudah banyak yang presensi. Yang presensi lebih banyak daripada yang di meet ini. Oke. Yang presensi sudah Punya saya error berarti. 22. Yang presensi sudah 22. Yang di meet cuma 10, 11. Ya, saya lanjutkan ya. Oke. Saya akan menjelaskan tentang UTS. Ya, hari ini kita cuma hanya itu aja. Karena saya harus cepat-cepat
ke puskesmas ya, supaya tidak ditunggu sama teman-teman ya. Yang pertama dulu saya mengajar dulu normal, tapi ternyata kampus sudah nelpon dan sudah SMS minta saya cepetan, dan ternyata memang saya yang paling akhir. Gak ada lagi saya terakhir. Jadi sebenarnya enak sih, datang langsung vaksin. Gak perlu nunggu. Ya, nunggunya justru setelah vaksin itu, yaitu menerima sertifikat itu yang nggak tahu, mungkin harus input data dulu atau apa, itu yang lama. Oke. Ujian tengah semester sosiologi komunikasi ya, untuk kelas P1 ya. Ujian tengah semester sosiologi komunikasi tahun ajaran 2020-2021 semester genap kelas P1. Petunjuk untuk UTS, ya ini kalian melakukan analisa studi kasus ya. Pertama adalah, ini adalah tugas individu, ya, bukan tugas kelompok, ya. Jadi ini pekerjaan individu, bukan pekerjaan kelompok. Karena memang kalau UTS sama UAS saya tidak pernah kelompok, ya. Karena supaya kalian bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri, ya. Petunjuk untuk ujian tengah semester mata kuliah sosiologi komunikasi ini diganti dengan tugas ya, dengan tugas yaitu kalian melakukan analisa terhadap sebuah studi kasus. Dikumpulkan di MyBrilliant. Deadline-nya adalah yang sesuai saya set di MyBrilliant ya. Rencananya saya set hari Jumat ya. Hari Jumat minggu pertama UTS. Ya, hari pertama, karena memang jadwalnya diserahkan kepada saya ya. Mereka kalau tugas gini mereka tidak menentukan jadwalnya ya, diserahkan kepada saya. Jadi nanti adalah kami UTS itu ada 2 minggu, minggu pertama, minggu kedua, pekan terakhir ya, pokoknya hari Jumat itu, Sabtu kan libur. Nah, Sabtu pukul 23.59 itu adalah kalian terakhir mengumpulkannya. Untuk studi kasusnya sesuai dengan digit terakhir NIM Anda. Jadi kalau NIM terakhir Anda misalnya 18 bla 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 0, berarti 0. Digit terakhir kalian, NIM kalian misalnya 19 bla 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 3, berarti 3 ya. Analisalah ya, analisalah studi kasus tersebut. Apa yang harus dianalisa? Ya nanti setelah ini saya jelaskan. Dibuat di dokumen standar, yaitu di template yang seperti biasanya kalian mengerjakan tugas itu. Tapi tolong diingat, masih banyak teman-teman yang mengerjakannya, yaitu adalah kalau tulisan yang berwarna merah itu maksudnya adalah kalian edit, jadi perhatian untuk update atau diedit sesuai dengan data kalian. Namun setelah diganti, ya jangan merah lagi ya. Karena kalau dulu saya beri hitam semua, akibatnya yang terjadi itu adalah kalian lupa untuk meng-copy paste, untuk mengubahnya. Ya, jadi contoh di dalam tugas itu adalah nama saya. Jadi yang mengumpulkan tugas itu saya. Saya bingung loh, ini memberi nilai ke siapa ini? Masa saya gitu. Nah, saya beri warna merah. Tapi jadinya ketika saya beri warna merah itu supaya mereka tahu ini kok warna merah. Oh, ini berarti harus diubah. Loh kok tetap setelah diubah tetap warna merah ya. Di dalam dunia budaya, ya berarti di kalian yang sekarang kita belajar di sosiologi komunikasi, di beberapa kebudayaan tulisan yang berwarna merah itu memiliki nilai negatif, ya nilai negatif. Ya, jadi kalau misalnya ada seseorang yang mengirim surat gitu, terus kemudian tulisannya berwarna merah, berarti di situ bisa menandakan marah gitu ya, dendam. Ya, misalnya contoh tiba-tiba diputus cintanya warna merah seperti itu ya. Nah, ini memang beberapa generasi sekarang tidak mengenal budaya itu ya. Kalau kita dulu memang melakukannya pakai surat ya, sehingga ketika nulis surat itu ya sudah kita sudah sejak awal sudah diberitahu sama bapak, ibu, kakek, nenek moyang kita. Ya, misalnya
Jangan pakai bolpen merah ya, pakai bolpen apa? Hitam atau biru gitu. Tapi sekarang sudah nggak ada pakai surat itu dan nggak ada guideline dari orang tua, sehingga ya seakan-akan nggak ada aturan seperti itu. Ya, ini pernah kasus di kantor, ada seorang marketing ya mengirim surat ke klien, surat zaman sekarang kan berarti email. Dia kreatif ya mungkin, atau mungkin dianggap cantik atau dia kreatif. Surat emailnya tulisannya diberi warna-warni, nggak hanya merah tapi biru, hijau, kuning. Ya, kliennya marah, kliennya mungkin marah dan bingung ya, ada merah tapi kok juga merah semua, ada biru, kuning. Tanya dia, tanya ke bos saya gitu. Bos saya akhirnya memanggil marketing tadi, alasannya, oh kreatif Pak. Nah, kreatif ada tempatnya. Kalau untuk surat, apalagi sifat resmi ke perusahaan, ya bukan begitu ya. Kecuali kalau misalnya bikin iklan, tulisannya warna-warni boleh. Kalau surat, apalagi surat resmi ke perusahaan, jangan ya. Jadi ini aturannya teman-teman ya. Kemudian adalah di-convert ke PDF ya. Jadi yang dikumpulkan nanti adalah PDF. Di luar itu nggak bisa. Dan memang sudah saya set memang ke PDF. Karena dulu kalau saya perintahkan convert tapi kalian tetap nggak melakukan, ya tetap bisa. Sekarang saya bilang tetap convert, tapi di sistem juga saya bilang harus PDF ya. Kemudian submit ke Mabrilian. Jelas ya petunjuknya ya? Ya. Ini buat apa, Pak? Kenapa Rizky? Ini tadi lo buat apa, Pak? Tugas atau? Soalnya Rizky belum bisa gimana? join. Tapi saya join, Pak. Yusufnya nggak ada. Aduh, ketua kelas ini kok ini memberi contoh buruk sama temannya. Tadi saya teman-teman juga udah join, Pak. Terus? Lebih awal, tapi Pak Yusuf nggak ada. Terus dikirain nggak ada Bisa orang. join. Bisa join toh meskipun nggak ada saya. Iya bisa join, tapi nggak ada Pak Yusufnya. Tadi Ya ditunggu lah. orang. Ya wes, saya Dikirain ulangin. Pak Yusufnya vaksin tuh loh, Pak. Oh kan vaksin kan saya pasti ngomong. Ya terima kasih ketua kelas. Saya ulangi teman-teman ya. Jangan lupa. Oke. Hari ini saya tidak akan mengajar seperti biasanya. Ya. Saya cuma hanya menjelaskan UTS-nya. Rizky dan teman-teman, silakan diperhatikan. Jadi UTS-nya ini bukan ujian tulis ya. Memang sejak pandemi ini saya tidak membuat ujian yang sifatnya ujian tulis karena agak repot bagi saya, meskipun misalnya saya tulis di kertas soalnya itu misalnya harus jujur. Nggak jujur itu dosa loh gitu, tapi ya susah untuk melihat itu ya, nggak ada yang ngawasi. Nah, daripada repot-repot saya selalu curiga atau tidak ini jujur ngambil dari catatannya atau ngambil dari temennya atau kemudian ngambil dari internet, ya sudah, UTS adalah sifatnya tugas ya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang itu aja ya, karena secepatnya kemudian saya ke puskesmas ya. Ujian tengah semester Sosiologi Komunikasi kelas P1 ya, tahun ajaran 2020-2021 semester genap kelas P1. Karena ternyata Sosiologi Komunikasi ada kelas paralelnya ya, yang kelas yang satunya diajar sama Bu Ayuvi. Petunjuk untuk UTS, ya ini tugas analisa sebuah studi kasus ya. Tugasnya adalah tugas individu, pekerjaannya adalah individu, bukan pekerjaan kelompok. Ya. Untuk UTS ini saya ganti dengan kalian melakukan analisa studi kasus. Ya. Dikumpulkan di Mabrilian dengan deadline nanti sesuai yang deskripsi di Mabrilian. Ya. Petunjuknya, 1, studi kasusnya nanti harus sesuai dengan digit terakhir NIM Anda. Bila NIM Anda misalnya 18 sekian-sekian 1, berarti nanti kalian lihat studi kasus nomor 1. Kalau NIM kalian misalnya 19 bla 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 9 misalnya, berarti nanti tugasnya
kalian adalah melakukan analisa kasus nomor 9. Saya pikir ini nggak terlalu, karena sering sudah saya melakukan seperti ini. Kemudian yang kedua, kalian melakukan analisa. Apa yang dianalisa, nanti setelah ini saya akan jelaskan. Dibuat di dokumen standar, jangan lupa di dokumen standar warna merah diubah sesuai dengan data kalian. Jadi misalnya nama ya nama kalian, NIM-nya NIM kalian. Terus kemudian kalau itu dokumen apa, kalau dokumen UTS ya tulis di ITS ya, UTS ya, karena di atas sama di bawah itu juga saya bikinkan footer, ya footer sama header. Kemudian convert ke PDF, ya convert ke PDF dan submit ke MyBrilliant, ya convert ke PDF. Kalian tidak bisa sebenarnya mengkonvert selain PDF karena sudah saya set harus PDF. Ya. Oke. Sekarang bagaimana menganalisanya? Saya akan lebih pelan-pelan. Kalau kalian belum jelas atau masih belum jelas, silakan kalian tanya. Yang pertama, cobalah dibaca dan dipahami dulu kasusnya. Apa sih kasusnya? Ya. Jadi kalian harus tahu dulu kasusnya. Kalau saya lihat di film-film, film lagi Pak, ketika orang ngerjakan soal yang sifatnya kasus, yang salah satu orang yang bisa mengerjakan soal itu dia bilang, untuk bisa mengerjakan seperti ini kamu harus memahami soalnya dulu. Kalau kamu sudah paham soalnya, kamu sebenarnya sudah mengerjakan separuh dengan benar, betul ya. Kalau pengalaman saya dulu seperti itu ya. Maka kalau dulu modelnya ujian, sifatnya ujian di kelas, saya akan baca itu, dan ketika saya masih belum paham dan ini kelihatan agak paham, mending saya lompati. Ya, karena saya tahu kalau zaman dulu nilainya semuanya sama. Ya, nilai semuanya sama. Nilai nomor 1 sampai nomor 10 misalnya, atau mungkin nomor 50 semuanya sama. Padahal tingkat kesulitannya berbeda. Ya, beda dengan kalau saya kalau mengerjakan UTS ada namanya bobotan. Yang lebih susah saya beri nilai susah. Ya, kalau kalian dulu pernah mengerjakan UTS saya kan biasanya sifatnya adalah ujian tulis. Di situ ada poinnya, ya setiap soal saya beri poin. Poin yang gampang, poinnya juga kecil. Soalnya yang susah, deskripsi, analisa, biasanya poinnya juga besar. Ya. Yang kedua, ketika kalian memahami kasus itu, cobalah jelaskan, ya mengapa hal demikian bisa terjadi. Ada kasus, kemudian kalian baca, setelah paham, sekarang kalian jelaskan mengapa terjadi kasus demikian. Ya, tentu yang nomor 3 ini ketika kalian menjelaskan itu gunakan teori sosiologi yang tepat, ya. Gunakan teori sosiologi yang tepat, ya. Teori sosiologi yang tepat, ya. Kan banyak teori-teori sosiologi yang sudah kita pelajari. Pilih, ya, entah teorinya Marx, teorinya Freud, teorinya Durkheim dan lain-lain, gunakan yang paling tepat, ya. Kemudian kasus ini sudah terjadi. Terus kemudian kalian, jadi ini yang kedua ya, adalah kalian memprediksi perubahan sosial apa yang akan terjadi dengan kasus tersebut. Kasus ini ada terjadi, ya, kasus terjadi. Terus kemudian kalian prediksikan, ya, ilmu sosiologi memang salah satunya adalah bisa memprediksikan, ya. Kemarin sudah saya jelaskan, sosiologi itu teorinya juga bisa memprediksikan, ya. Memang tidak benar 100%, tapi bisa memprediksikan. Lah, saat memprediksi itu sekali lagi sama dengan yang poin yang nomor 3 adalah kalian juga harus menggunakan teori sosiologi, ya. Kenapa kok demikian? Karena kalau kalian tidak menggunakan teori berarti kalian hebat. Ya, peramal, ya. Nah, kalau kita ilmuwan, kita menggunakan teori sosiologi, kita bisa kuat. Memang nanti akan terjadi seperti ini. Nah, ini karena apa? Karena teorinya ada seperti ini. Tapi kalau kalian tanpa teori, berarti kalian hebat, ini peramal. Ya, gunakan teori sosiologi yang tepat. Ya, bisa teori yang sama dengan teori yang nomor 3, atau yang nomor 5 ini teori yang berbeda. Ya, nanti saya akan berikan contoh. Oke, di sini ada yang masih belum jelas tentang analisa apa yang dilakukan, karena memang pekerjaan cuma hanya melakukan analisa. Sudah jelas semua?
Berarti nomor 3 sama 5 tuh beda teori gitu Pak. Boleh beda teori, belok sampai. Boleh teori yang sama, ya. Yang jelas dengan menggunakan teori ini kalian memiliki landasan yang kuat, bukan mohon maaf ngasal misalnya ya. Seperti ini nanti Pak selalu seperti ini ya, kayak gitu ya. Jadi tugasnya kalian cuma hanya melakukan analisa studi ya, analisa studi kasus ya, analisa kasus ya. Ya memang gunanya ilmu sosiologi ya demikian seperti ini ya, karena kalian bisa memprediksi apa yang terjadi, termasuk juga nanti ketika kalian menghadapi apa ya, mendapat project gitu ya, dan project itu nanti berkaitan dengan misalnya sosiologi, ya kalian harus juga bisa memahami ini nanti kemana gitu, dan apa yang terjadi kalau begini terus misalnya ya. Ada pertanyaan lain ketua kelas atau yang lain mungkin? Gak ada. Oke, saya lanjut. Nah sekarang studi kasusnya, mulai studi kasusnya ya. Jadi tugasnya sebenarnya cuma satu, yaitu kalian melakukan analisa. Cuma yang analisa dua. Ya, pertama adalah mana itu bisa terjadi, dan kalau seperti ini terus, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, sama dengan sosiologi ya, ilmu sosiologi mempelajari struktur, proses, dan perubahan. Ya, jadi yang pertama ini adalah struktur dan proses atau fungsi. Ya, biasanya kenapa ini ada kasus, karena struktur dan fungsinya berubah. Ya, struktur dan fungsinya berubah, tidak berjalan sebagai fungsinya atau sebagaimana mestinya. Lah, baru kemudian terjadi perubahan ya, akibat yang tidak sesuai. Ya, misalnya kita menggunakan teori equilibrium, di mana manusia pada dasarnya itu ingin keseimbangan, ingin kedamaian, ingin ketenangan ya. Terus ini tiba-tiba karena sesuatu hal, yaitu kalian jelaskan misalnya kenapa bisa seperti itu, sehingga ini berubah strukturnya ya, strukturnya. Terus kemudian yang terjadi, apa yang akan terjadi ya. Nah ini kalian jelaskan nanti perubahannya apa. Jadi kalian cuma melakukan dua hal. Oke, saya akan mengangkat kasus-kasus yang baru, yang aktual, yaitu yang terkait dengan pandemi COVID-19 ya, supaya kalian bisa merasakan juga ya, dan juga kalian juga menjadi pengamat ya, sehingga kalian bisa mengamatin, kalian harus peka terhadap lingkungan. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019, COVID-19, yang juga berlangsung di seluruh dunia, jadi tidak hanya di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernafasan akut berat 2, SARS-CoV-2. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi, diketahui pada tanggal 2 Maret 2020. Jadi sebenarnya untuk di Indonesia sudah hampir lebih dari 1 tahun ya, mungkin 1 tahun lebih 1 bulan ya. Saya ingat sekali kita mulai saat semester genap seperti ini, dan kita mulai kuliah daring ya. Ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang ya. Jadi ada kayak pesta atau apa, ada warga negara Jepang ikut ya kalau nggak salah. Terus kemudian saya lupa ini, ada wanitanya ya kena ya. Kena, itu adalah kasus yang pertama. Pada 9 April, berarti selisih seminggu kemudian, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan Jawa Timur, DKI, dan Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang paling banyak penderita COVID ya. Jadi hanya dalam waktu 1 minggu tersebar ke seluruh Indonesia. Oke, sekarang kasusnya. Ya, NIM kalian coba kalian ingat-ingat NIM-nya terakhirnya berapa. Oke, yang pertama ya, yang NIM-nya yang pertama ya, adalah masalah kelangkaan barang. Ya, ini mungkin terjadi di awal-awal corona ya. Sejak jumlah korban COVID-19 terus meningkat di Indonesia, beberapa barang menjadi langka di pasaran. Bukan hanya langka, namun barang tersebut dijual berkali-kali lipat dari harga semula,
sebelum adanya kasus corona di Indonesia. Beberapa barang yang menjadi langka seperti masker, hand sanitizer, cairan pembunuh kuman, dan APD. Barang tersebut kini dijual dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga semula. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, di mana ketika permintaan meningkat namun barang semakin menipis, maka harga akan semakin meningkat. Bahkan masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke atas ada kecenderungan memborong barang-barang tersebut sehingga adanya penumpukan barang, namun bagi masyarakat menengah ke bawah justru tidak bisa mendapatkannya. Ya. Bukan hanya terjadi pada alat-alat pelindung diri, masyarakat juga berbondong-bondong membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan jumlah banyak seiring dengan adanya isu lockdown di Indonesia. Penimbunan barang akibat terjadi sesuatu yang darurat ini disebut dengan panic buying. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Eni Sri Hartanti, mengatakan bahwa perilaku panic buying disebabkan oleh faktor psikologis terjadi akibat informasi tidak menyeluruh yang diterima oleh masyarakat. Ini ada di website Tirto tanggal 25 Maret 2020. Kurangnya informasi tersebut menyebabkan masyarakat panik sehingga merespon dengan belanja secara masif dalam upaya penyelamatan diri. Kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat yaitu khawatir harga naik jika tidak segera belanja dan khawatir barang akan segera habis. Analisalah kenapa terjadi demikian dengan menggunakan teori sosiologi, dan kira-kira apa yang akan terjadi berikutnya ya dengan menggunakan teori sosiologi juga. NIM 2 tentang disorganisasi dan disfungsi sosial. Ya, sudah ada kata-kata disfungsi, disorganisasi, dan di belakangnya sosial. Ya, jadi berarti strukturnya kacau, kemudian fungsi dari organisasi nggak jalan. Ya, ini berarti memang benar-benar sosiologi. Jika mengamati berita yang beredar belakangan ini, ada fakta sosial menarik yang terjadi di masyarakat. Fakta menarik tersebut yaitu adanya prasangka dan diskriminasi terhadap korban COVID-19. Prasangka dan diskriminasi ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus corona. Hal ini terlihat jelas dari sikap masyarakat yang menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, menghindari salaman, menghindari pengkumpulan, dan lain-lain. Sikap masyarakat ini berawal dari adanya prasangka, sehingga kemudian memunculkan sikap diskriminatif. Prasangka dan diskriminasi ini merupakan perwujudan dan disorganisasi sosial. Ya. Kasus COVID-19 ini bukan hanya menyebabkan disorganisasi sosial, namun juga menyebabkan disfungsi sosial. Disfungsi sosial terjadi ketika seseorang tidak mampu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan status sosial akibat rasa takut terhadap COVID-19. Contoh nyata, disfungsi sosial dapat terlihat pada sikap masyarakat yang memulai membatasi jarak dengan orang lain serta tidak mau menolong orang lain karena khawatir terkena COVID-19. Salah satu contohnya adalah masyarakat di daerah Sawangan, Kota Depok, menolak penggunaan pemakaman umum di daerahnya untuk kuburan korban COVID-19. Masyarakat sangat khawatir jika mayat yang dikuburkan tetap dapat menyebarkan virus corona di daerahnya. Bahkan di Semarang, perawat yang ngekos di lingkungan itu diusir ya, sehingga banyak tenaga kesehatan yang akhirnya tidur di rumah sakit karena diusir sama itu. Ini juga karena disorganisasi dan disfungsi sosial. Terus kemudian ada yang sakit, ya, tiba-tiba sakit terus kemudian pingsan di tengah jalan, ya. Itu juga banyak orang yang tidak mau menolong karena takut dianggap kena corona. Kalau menolong malah tertular, ya. Ini contoh adalah disorganisasi dan disfungsi sosial, ya. Kalian jelaskan mengapa hal ini terjadi dan kira-kira apa perubahan sosial bila hal demikian terus berlanjut. Yang ketiga, NIM yang belakangnya 3, paling belakang sendiri, adalah tindakan kriminal. Masalah COVID-19 juga dikhawatirkan berdampak pada peningkatan tindak kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan bisa beragam seperti pencurian alat pelindung diri yang tengah langka saat ini, pembuatan hand sanitizer atau disinfektan palsu yang justru membahayakan kesehatan, penipuan harga bahan pokok, dan lain-lain. Salah satu contohnya yaitu kasus PNS di Cianjur yang tertangkap mencuri 20.000 masker PNS loh ya.
tindakan kriminal yang lebih besar lainnya adalah perampokan, pembunuhan, penjarahan, dan mungkin bisa saja terjadi jika situasi semakin tidak terkendali. Banyak sekali kasusnya ya. Misalnya penipuan penjualan masker, ya. Harganya sudah mahal, ketika dikirim isinya adalah kertas kertas koran yang dipotong-potong, ya. Banyak seperti itu, ya. Penipuan-penipuan. Kalau sekarang penipuan yang marak adalah lewat WA, ya, lewat WA. Setelah WA-nya dibajak, seperti dosen-dosen kalian, ya, ada 3 dosen kalau nggak salah yang saya tahu kena, ya. Salah satunya adalah kepala prodi kalian, Pak Sis, itu kena, ya. Dan tujuannya adalah setelah dibajak adalah melakukan penipuan, ya. Sudah ada beberapa teman yang ditipu, ya. Salah satu modusnya adalah istrinya Pak Sis dikatakan sakit ya, dan Pak Sis pinjam uang dan minta dikirim ke rekeningnya istrinya kayak begitu, ya. Yang keempat, ya, ini sama masih terjadi kalau ini, ya, melemahnya sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun bagi peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Sektor pariwisata ini terkait dengan hotel, restoran, tempat wisata, dan lain-lain. Namun sejak kasus COVID-19 meningkat, berbagai tempat wisata harus ditutup dalam waktu yang belum ditentukan demi mencegah penyebaran corona. Dengan ditutupnya berbagai tempat wisata otomatis akan mempengaruhi penurunan pendapatan daerah akibat ditutupnya tempat-tempat wisata. Selain itu, penutupan tempat wisata juga berpengaruh kepada para pekerja yang juga mengandalkan pemasukan dari sektor pariwisata, termasuk pekerja sektor informal yang penghasilannya tidak tetap. Ya, saya ingat ketika kita mulai awal kuliah daring ini, ada mahasiswa, ada kakak kelas kalian yang kakaknya kerja di Biskup, ya, Biskup 21, ya. Dia cerita bahwa kakaknya dirumahkan, ya. Memang nggak ada, ya, memang libur, ya, nggak ada pertunjukan lah, bagaimana? Jadi diliburkan, ya. Dan untuk dia yang pangkatnya sudah tinggi, supervisor, kata teman kalian, kakak kelas kalian adalah masih ada pendapatan, ya. Tapi yang untuk pangkat-pangkat di bawah, mereka dirumahkan, tidak dapat penghasilan. Bayangkan, ya. Nah, dan kemarin saya sudah nonton, ya, di Biskup, ya, di 21. Ternyata padahal filmnya menurut saya film heboh sebenarnya, King sampai Godzilla vs Kong, ya. Ketika saya melihat paling yang terisi cuma 1/10-nya atau mungkin 1/8-nya, ya. Masih banyak yang kosong. Padahal itu pun nggak penuh, artinya tempat duduknya berselang-seling, ya. Itu pun masih sedikit sekali, ya. Jadi sekarang kalau wisata mungkin masih belum bangkit, tapi ya tergantung juga, ya. Ini juga akibat yang lain itu adalah banyak hotel yang bukan dijual, ya, dengan harga harganya ini dibanting, ya. Jadi hotel yang normalnya mungkin 1 malam 500.000 itu dijual cuma 100 ribuan, ya, 100 ribu. Berarti cuma 1/5-nya, turun hampir 80%. Nomor 5. Nah, ini sampai sekarang ini, ya. Ini bahkan mungkin lebih parah ini dibanding yang awal-awal. Angka kemiskinan meningkat, ya. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Ya. Kasus corona di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti work from home, pembatasan wilayah, lockdown, dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata. Banyak perusahaan atau perkantoran yang meliburkan pegawainya. Para pengusaha UMKM juga bahkan ada yang memutihkan karyawan, PHK, ya, istilahnya, sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Kasus yang sekarang mungkin lebih berat. Kok bisa lebih berat, Pak Yusuf? Karena kalau tahun 2020 itu masih banyak order dari tahun 2019, ya. Karena kalau beberapa perusahaan besar ketika mau order itu menggunakan kontrak. Ketika kontrak ditandatangani sekarang, baru kemudian dikirim tahun depan. Jadi kalau misalnya sekarang saya tanda tangan kontrak tahun 2021, berarti tahun 2022, ya, baru diproduksi.
Sehingga kalau tahun 2020 karena corona mereka masih bisa menghasilkan produk ya, masih punya order ya. Tapi yang 2020 karena sudah ada pandemi, banyak perusahaan yang kemudian tidak melakukan order, maka di tahun 2021 ini sebenarnya berat ya. Makanya tadi saya bilang sekarang ini mungkin angka kemiskinan lebih berat lagi ya, angka kemiskinan lebih berat lagi karena beberapa sudah terdampak ya, sudah terdampak. Dan recovery ini meskipun seperti saya nanti adalah divaksin dan mungkin seluruh Indonesia nanti akan juga divaksin ya, ini recovery-nya nggak secepat ketika kena corona. Jadi kalau kena corona cepat, tapi ketika recovery kembali normal lama ya, bisa bertahun-tahun. Kok bisa Pak Yusuf? Saya tidak tidak ngarang ya, karena kasus pengalaman saya dulu waktu peristiwa tahun 98 yaitu krisis moneter. Ketika mengalami krisis moneter, begitu banyak perusahaan yang kemudian gampang jatuh, tapi ketika sudah normalnya ini lama sekali ya. Saya melihat ada beberapa orang yang kena PHK dan baru dapat pekerjaan itu setelah 1 tahun, 2 tahun setelah kena PHK ya. Jadi nggak langsung recovery ya, bahkan saya lihat sampai bertahun-tahun kemudian dia nggak bekerja sebenarnya, nggak bekerja, akhirnya bisnis lah gampangannya ya, swasta, wira swasta ya. Jadi recovery-nya ini berat ya, recovery-nya berat ya, meskipun pemerintah salah satunya sudah mengeluarkan bantuan ya, bantuan baik secara tunai maupun secara insentif ya. Oke, yang keenam sama dengan yang kelima tadi. Kalau tadi adalah kemiskinan ya, salah satu kemiskinan itu terjadi karena ini ya, angka pengangguran meningkat. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus corona ini. Para kerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian. Akibatnya mereka memilih pulang kampung ke daerah masing-masing karena tidak sanggup menanggung beban kehidupan tanpa adanya kepastian pemasukan. Selama 8 hari terakhir tercatat 876 armada bus antar provinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jakarta dan sekitarnya. Sebagian besar dari mereka adalah pekerja informal yang mencari nafkah di ibu kota. Ya, kalau kita melihat beritanya yang di India lebih parah lagi ya. Ya, ketika di India, kota Delhi itu yang kota terbesar di India, banyak sekali tenaga informal ya, mengangkut pengangkut yang kayak becak kalau di sini, ngangkut barang dan macam-macam. Ketika nggak ada pekerjaan seperti itu, mereka pulang kampung ya. Dan karena banyaknya sekali tenaga informal ini, sedangkan alat angkutnya sedikit sekali ya, mereka berjalan ke desanya masing-masing. Jadi kalau dilihat di YouTube-nya itu terasa banget ya, mereka berjalan berombong-rombongan gitu ya untuk pulang kampung. Di Indonesia nggak separah itu ya, maksudnya sampai harus berjalan kaki gitu karena kendaraan masih cukup ya. Tapi memang pengangguran makin meningkat ya. Contoh misal sepele aja, ojek misalnya, ojek online ini kan nggak ada sekolah ya, kerjanya sudah berkurang drastis ya, berkurang drastis. Terakhir, nomor 7, belajar dari rumah. Beberapa wilayah Indonesia menerapkan pembatasan sosial berskala besar, yang berarti sekolah-sekolah dan banyak perkantoran ditutup sehingga berbagai aktivitas harus dilakukan di rumah. Dan ini tidak hanya beberapa wilayah ya, akhirnya kemudian seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia yang istilahnya harus aktivitas di rumah. Saya lihat ada seorang teman yang kerja di perusahaan seluler, juga bekerja di rumah, hampir setahun dia kerja di rumah. Dia bilang seperti itu. Baru ini aja dia sudah ngantor lagi. Itu pun juga modelnya shift-shiftan ya. Laili Kodarsi, seorang warga Cianjur, Jawa Barat, adalah seorang guru dan ibu dari 1 anak. Ia mengatakan sekolah asrama di mana ia bekerja telah ditutup sejak pertengahan Maret dan sistem pembelajaran dilaksanakan secara daring ya. Jadi sejak itu adalah sistem belajarnya daring sampai sekarang ya. Memang beberapa sekolah tertentu ya sudah mulai masuk ya, namun tidak secara resmi ya.
artinya tidak menggunakan seragam gitu ya, dan tidak semua kelas ya, hanya beberapa kelas mungkin ya, kelas terakhir mungkin kelas yang mau ujian gitu yang kemudian masuk ya. Tapi insya Allah mungkin tahun ajaran baru ini, tahun 2021 ini kita akan mungkin mulai normal ya, setelah para pendidik sudah divaksin ya. Terakhir kok senangannya terakhir terus ya. Nomor 8 ya, hunian tak layak. Masalah turunan dari berkurangnya pendapatan. Jadi ini sebenarnya dampak terus ya. Sebenarnya gampang melihat ini. Perubahannya pasti terjadi. Ini setelah ini perubahan terjadi, ini perubahan terjadi ini. Ketika banyak PHK berarti ada kemiskinan. Kemiskinan berarti kayak gitu terus berjalan ya. Masalah turunan dari berkurangnya pendapatan, ya, ini juga hasil yang lain adalah tidak mampu membayar sewa tempat tinggal. Di Jakarta saja ada 35% rumah tangga yang tidak punya rumah sebagai aset pribadi. Mereka istilahnya ngekos atau kontrak ya. Ya, ada yang ngekos tapi ngekos bayar bulanan atau kontrak bayar bulanan ya. Kalau di sekitar tempat tinggal kami banyak ya. Cirinya ya itu berjajar-jajar gitu ya. Rumahnya kayak rumah petak gitu, jajar-jajar. Itu kebanyakan pekerja informal kalau yang saya amati, misalnya penjual bakso, penjual makanan keliling gitu ya, apa yang jual-jualan itu cara saya lihat rata-rata mereka adalah pekerja informal dari luar kota. Jadi di sini cuma hanya mencari nafkah ketika misalnya atau sebulan sekali atau mungkin seminggu sekali atau beberapa kali sekali dia akan pulang ke kampung untuk membawa uang ya. Contoh yang saya tahu itu misalnya tukang potong langganan saya itu ya. Itu orang Mojokerto ya, dia seminggu sekali dia akan pulang ya, tapi kalau dia tidur di tempatnya tukang potongnya itu, jadi di belakang satu potong itu ada satu petak laki kecil gitu, itu buat untuk tidur ya. Demikian juga tempat potong langganan saya yang lain itu yang dari Madura ya. Direktur Rujak Elisa Sutanujaya mengatakan masyarakat yang tidak mampu membayar uang sewa hunian yang layak terdiri dari 3 klasifikasi penghasilan, antara 3 sampai 4,5, antara 1,5 sampai 3, dan di bawah 1,5. Elisa mendesak pemerintah mempersiapkan mekanisme jaring pengaman yang dapat mencegah masyarakat rentan ini terusir dari hunian sewaan. Ini sudah terjadi ya, sudah banyak yang saya bilang tadi itu. Mereka akhirnya kembali. Toh mereka juga nggak ada kerjaan, ya, nggak ada kerjaan. Ya. Daripada di situ mereka sudah nggak punya penghasilan, nggak punya pendapatan, tetap harus mengeluarkan uang untuk bayar sewa. Ya tadi itu akhirnya kembali ke desa. Ya. Yang ke-9, nah ini yang sampai sekarang ya, bahkan menjadi-jadi, yaitu terjerat pinjaman online atau disingkat pinjol. LBH Jakarta juga menerima 53 pengaduan terkait utang piutang daring melalui mekanisme pinjaman online. Para pengadu mengatakan mereka terpaksa meminjam karena di PHK atau upah telah dibayar atau dipotong. Ya, ini kasus ini sampai sekarang. Bahkan yang mengenaskan adalah sekarang kita bulan Ramadan, biasanya selama bulan Ramadan, nanti di akhir bulan Ramadan sebelum hari raya ada namanya THR. Ya, tunjangan hari raya ya. Jauh-jauh hari pemerintah sudah mengeluarkan pengumuman agar perusahaan tahun ini untuk mengeluarkan THR ya. Kalau nggak salah sebelum Ramadan bulan kemarin itu saya sudah mendengar pengumuman pemerintah sudah menyerukan supaya perusahaan untuk membayar THR ya. Kenapa? Karena tahun kemarin 2020 banyak perusahaan yang tidak membayar PHK karena kejadian corona ini. Tapi ketika saya mendengar berita itu di radio, terus kemudian ditanggapin oleh para pendengar, ya, sudah ada beberapa pendengar yang sudah mengatakan bahwa dari perusahaan sudah disampaikan bahwa tahun ini juga tidak ada THR. Ya. Jadi tahun 2021 ini sudah dikatakan tidak ada THR, ya. Nah ini, jadi memang masih berat ini. Lantas mereka mendapat teror baik secara fisik maupun psikis. Serangan psikis diantaranya dipermalukan oleh pemberian pinjaman yang kadang tidak resmi karena tidak terdaftar di otoritas terkait. Pinjol ini mirip
praktek lintah darat yang di-online-kan karena tidak ada batasan bunga yang diterapkan dengan regulasi. Terkait dengan pengawasan itu minim sekali, ya. Jadi ini semakin banyak karena memang pinjol ini begitu mudah, ya. Kalau nggak salah persyaratannya cuma KTP aja, ya, tidak perlu agunan, tidak perlu uang muka dan macam-macam, ya, langsung. Ya, dalam waktu mungkin beberapa jam atau mungkin hanya beberapa hari sudah langsung diberikan, ya. Oke, kasus yang terakhir, yang 0, ya, 0. Sikap yang tidak patuh, ya, dari warga, atau bahasa Jawanya adalah mokong, ya. Pemberlakuan PSBB warga di Surabaya dan mungkin juga di tempat yang lain masih banyak yang bandel. Kapan sanksi tegas diterapkan? Pemberlakuan perbatasan sosial berskala besar di kota Surabaya masih berlangsung dulu, ya. Kendati demikian masih banyak warga di wilayah Tri Risma hari ini alias Risma yang bandel tak mengindahkan imbauan PSBB. Lantas kapan sanksi tegas diterapkan saat PSBB Surabaya? Artinya masih banyak warga yang masih tidak mengikuti protokol kesehatan, misalnya tidak pakai masker, ya, terus kemudian dilarang untuk melakukan atau kalau bisa banyak melakukan kegiatan di rumah, tapi tetap melakukan kegiatan. Tapi kalau sekarang mungkin ya sudah dibiarkan, ya, karena sudah dianggap sudah hampir berkurang, ya. Kalau yang ini ya sudah mokongnya dibiarkan. Oke, itu studi kasusnya demikian seperti itu, ya. Porsi penilaian untuk cara keseluruhan, ya. Jadi nanti saya akan nilai pertama adalah ketepatan penggunaan teori, ya. Kalian nanti menggunakan teori ketika menjelaskan itu tepat nggak gitu. Nilainya 30%. Kemudian kalian melakukan analisa yang tajam, benar-benar bisa seakan-akan kalau saya membaca itu benar-benar saya bisa paham kenapa kejadian itu bisa terjadi, ya. Dan mungkin adalah prediksi yang nanti benar-benar juga terjadi, itu adalah 30%. Kemudian kalian melakukannya ini adalah original tanpa copy paste, ya, ngambil dari internet atau apa, 30%, ya. Dan yang terakhir adalah tertib dokumen, ya, tertib dengan aturan-aturan yang saya inginkan, termasuk juga dokumen format PDF dan macam-macam, ya. Untuk yang sekarang ini tidak ada masalah terlambat, ya, karena settingannya dari sistem tidak ada toleransi, ya, tidak ada toleransi karena sistemnya memang yang sekarang tidak ada toleransi. Beda dengan dulu saya menggunakan bukan MyBrilliant tapi saya menggunakan Google Classroom. Google Classroom itu masih bisa itu, ya, cuma ada notifikasi di kalian dan juga di saya yang tulisannya LED, ya, warna merah atau tebal. Ya, sekarang di sistem yang MyBrilliant ini nggak bisa, ya, terlambat, ya, nggak bisa store, ya. Saya harap kalian tidak terlambat. Oke, mungkin ada pertanyaan. Halo, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ya, Pak, itu nggak dikirim di grup, tau, Pak? siap. Setelah ini saya kirim ke grup. Oh iya, siap, Pak. Tapi seharusnya tidak saya kirim grup, pokoknya kalian mantau di MyBrilliant, pasti saya upload semua ke sana, ya. Karena kalau di grup itu kadang-kadang saya agak tidak saya lakukan karena kadang-kadang repot, ya, karena data itu ada di komputer dan ketika saya mengirim itu saya pindahkan ke HP. Nah, kalau saya kirim pakai web, itu kadang-kadang lemot, ya, makanya kadang-kadang saya lakukan, kadang nggak saya lakukan. Tapi kalau di MyBrilliant semuanya cukup lengkap di sana, termasuk materi, referensi, bahkan ini, ya, rekaman ini. Kalau misalnya kalian belum jelas dengan tugas kalian, nggak usah tanya, ya, lihat aja rekamannya, ya, di MyBrilliant juga ada linknya. Jadi semua kuliah-kuliah bagi teman-teman yang mungkin tidak mengikuti perkuliahan sebelumnya pun sudah ada rekamannya, kalian bisa pelajarin di sana. Jadi di MyBrilliant cukup lengkap. Maka saya heran kalau ada mahasiswa yang tidak pernah nggak pernah ngakses MyBrilliant, atau mungkin MyBrilliant itu menghitung durasi yang cukup pendek, ya, cukup pendek, ya, cukup pendek, karena kan setiap kalian akses itu ada lognya, kecatat, ya. Kemudian kalian logout, dihitung sampai berapa lama, ya.
Kalau misalnya kalian masih lama di sini, nanti ada sessionnya yang kemudian bisa di extend ya, diperpanjang. Makanya My Brilliant kemarin memberitahu saya ada beberapa mahasiswa yang tidak pernah akses My Brilliant ya. Mungkin maksudnya adalah aksesnya sebentar sekali, hanya sekedar misalnya absen. Tapi menurut saya kalau dia absen sendiri pasti cukup lama lah. Tapi kalau diabsenkan ya yang mengabsenkan ngapain lama-lama ya, tujuannya cuma hanya untuk presensi aja. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kuliah hari ini cukup seperti itu ya. Setelah ini saya akan set di Google, di My Brilliant ya, dan juga akan saya sampaikan di grup ya. Oke, selamat mempersiapkan diri menghadapi UTS. Semoga ini adalah UTS terakhir daring. Semester depan kita sudah model ujian tulis di kelas ya, kangen ya kalian ujian tulis di kelas. Dan selama saya ngajar di Undika selama hampir 20 tahun ya, mulai tahun 2001, saya baru ngikutin 1 kali UTS ya. Ternyata ya asik ya benar memperhatikan atau ngawasi ujian. Selama ini nggak pernah saya serahkan kepada kampus untuk melakukan pengawasan. Oke, kalau nggak ada kita akhirin perkuliahan pagi ini. Saya harus cepat-cepat ke puskesmas untuk vaksin kedua. Ini adalah ikhtiar pemerintah, ikhtiar kita sebagai masyarakat supaya cepat-cepat sebuah namanya krisis ya, krisis seperti krisis moneter dulu, tapi sekarang krisis corona cepat berakhir sehingga kita bisa rebound. Ini adalah sebenarnya adalah sebuah kajian sosiologi yang benar-benar yang kalian bisa perhatikan ya, dimana di sini semua struktur sosial itu terganggu, terus kemudian fungsi juga terganggu sehingga terjadi banyak perubahan sosial ya. Ini benar-benar, makanya saya angkat ini ya. Oke teman-teman, kalau sudah nggak ada pertanyaan saya akhirin. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih Pak.